Tuhan. Mari jemaat Tuhan sambil kita bertepuk tangan di atas kepala. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Tuhan selamanya kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mau lebih lagi Tuhan. Setiap jemaat Tuhan saya lihat mukanya pada bersemangat dan berseri-seri. Katakan kami siap lebih lagi memuji Tuhan. Samping kiri kanannya sambil katakan haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan. Karena Tuhan telah bangkit mengalahkan maut. Kita telah dimenangkan. Kita harus bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan. Amin. Dengan imanku, ku mengatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sudah berguna kebesaran-Mu, oh Tuhan hidupku. Dia bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit menyembuhkan. Haleluya, terpujilah namanya. Katakan dengan imanku, ku mengatakan Yesus benar Tuhan. Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Juru Selamat, katakan dengan imanku, percaya padaku. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sudah beriku nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan di hidupku. Sama-sama kita mau melompat tinggikan Tuhan. Dia bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Mari kita bertepuk tangan jemaat Tuhan. Karena kasih-Nya di dalam hidup kita, Dia rela menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan kita. Dari itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita harus lebih lagi bersorak merayakan kemenangan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Dia bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit
masuk dalam Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, disilahkan bagi anak-anak sekolah minggu boleh turun ke lantai dasar di ruangan sekolah minggu karena akan dilayani dan diajar oleh guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Harta terindah yang kami miliki dalam hidup kami adalah ketika kami datang ke hadirat-Mu dan berjumpa dengan Engkau, Yesus. Komitmen kami Tuhan untuk selalu hidup di jalan dan kami tidak perlu khawatir mengiring Engkau kemanapun kami pergi. Mari sama-sama kita angkat pujian. Kekuatan di jiwaku, Yesus Tuhan, ketenangan batinku. Dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Kami datang bersyukur Tuhan di hadapan-Mu. Tersyukurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya. Mari kita sama-sama katakan, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak
Tuhan izinkan kami ada dalam proses kehidupan kami. Kami tahu kalau Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami tidak akan khawatir Tuhan, karena Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Yes Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan dekat bersama-Mu Tuhan. Seumur hidupku. Mari Bapak Ibu saya jemput untuk bangkit berdiri. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku Mari sambil angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Oh, sembah Dia. Yesus. Amin. Amin. Yuk mari sama-sama angkat tangan kita. Mengiringmu. Biar cuma Tuhan saja nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Dengan sungguh-sungguh. Angkat hatimu, angkat suaramu. Amin Tuhan. Harapanku hanya di dalam bersama-Mu. Rencana-Mu untukku. Untuk memuliakan, sekali lagi, tujuan hidup kita memuliakan nama. Untuk memuliakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yes.
Engkau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar hati kami setiap hari, setiap menit saat kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau kalibrasi Tuhan. Biar apa yang menjadi kehendak kami merupakan kehendak-Mu yang nyata Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai mulut lidahnya untuk memberitakan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, jangan dulu duduk. Kita tetap bangkit berdiri. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gildel Tanari MTH. Dia dari Lubuk Banggai. Kita beri tepuk tangan yang meriah, apresiasi. Silakan, saya persilakan. Salam, puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan Bapak Pastor Esra yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya Pendeta Gilder Tanari, saya guru agama Kristen di sebuah kota kecil di Sulawesi Tengah, Lubuk Banggai. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Lubuk Banggai itu di mana? Mungkin kalau di sini barangkali lebih banyak tahu, tapi kalau saya di Jawa, di Jakarta, Lubuk Banggai itu di mana ya? Itu daerah yang tidak terlalu dikenal. Saya juga mendampingi istri sebagai gembala jemaat di salah satu gereja Kristus Rahmani Indonesia di Lubuk Banggai. Anak istri saya tidak melahirkan 3 orang. Yang pertama itu kembar, Graciona dan Emanuela. Emanuela kembarannya di sini ada. Mengapa tidak namanya seperti Feby? Padahal mereka lahir bulan Februari. Ada juga dulu kawan rohani saya katakan bahwa coba kasih sama-sama namanya, Feby dan Feby. Mungkin seperti Melita dan Melisa ya, lagi viral. Saya katakan suatu saat mereka akan berpisah. Saya dari kecil secara psikologis saya sudah memisahkan mereka karena saya tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana untuk masing-masing sekalipun mereka identik, mereka identik. Sehingga saya sudah mulai pisahkan namanya, nama Graciona itu dari nama tempat pelayanan saya sebagai pendeta, Emanuela dari tempat pelayanannya ibunya sebagai pendeta juga waktu itu. Dan yang ketiga itu Jonathan, diambil sebetulnya dari Alkitab, tetapi sesungguhnya saya terinspirasi dengan Pak Jonathan Parapak, rektor dari UPH, waktu itu mamanya sementara studi lanjut di UPH dan Jonathan ini lahir. Baik Bapak Ibu dan Saudara, tema yang kita angkat pada hari ini yaitu iman. Saya akan memberikan dulu semacam ilustrasi singkat. Apa itu iman? Nah mungkin barangkali kita pernah melihat ini. Oh tidak bisa tampil ya? Ya? Oke. Oke. Tidak bisa tampil. Oke. Mungkin kita pernah lihat di TikTok lewat DVD kita. Jadi ceritanya ini ada seorang motivator yang berbicara tentang kepercayaan, yang berbicara tentang teman yang harus dipercaya. Jadi dia katakan bahwa silakan naik ke kursi, itu yang berdiri itu, silakan naik ke kursi dan teman-teman Anda akan menangkap Anda. Silakan pejamkan mata dan silakan membuang diri Anda. Lalu kemudian dia hitung 1 sampai 3, teman-temannya sudah siap di belakang.
Lalu kemudian jatuhnya kemana? Yang pernah lihat ini, jatuhnya ke depan. Nah, ini sebetulnya ilustrasi sederhana tentang iman, tentang kepercayaan. Perempuan yang berdiri di kursi ini sebetulnya itu sudah benar. Bahwa dia mempunyai keyakinan yang sangat besar. Mempunyai iman yang sangat besar. Tetapi iman saja tidak cukup, saudara-saudara. Beriman kepada sesuatu, beriman kepada pribadi, itu jauh lebih penting. Karena iman sebesar sebiji sesawi pun, itu Tuhan sudah menghargai begitu luar biasa. Dia telah memilih untuk hidup dalam kuasa dosa. Saudara-saudara, apa itu dosa? Dosa itu adalah pribadi. Dosa itu bukan sesuatu yang abstrak. Dosa itu digambarkan sebagai person yang memiliki kuasa, yang memiliki kewenangan, yang memiliki wilayah, yang yang sangat kuat. Nah, ketika kita memilih untuk hidup dalam kuasa dosa, maka kita berada di dalam kuasanya. Dan Allah yang Maha Adil tidak akan mungkin merampas kita dari kuasa dosa karena Dia adalah Allah yang adil. Dia bukan Allah yang nepotisme. Mentang-mentang kita adalah anaknya,
maka dia usahakan untuk menjadi wakil presiden. Bukan itu maksudnya. Dia tidak akan melakukan itu. Selanjutnya adalah, dia juga adalah Allah yang Maha Kasih, yang sangat mencintai manusia. Jadi dua hal ini Bapak Ibu dan Saudara menjadi dilema yang sangat membuat hati Allah sangat sedih. Karena keadilan Dia atau cinta kasihnya tidak mungkin membatalkan hakikatnya sebagai Allah yang adil. Namun kendati demikian, Dia tidak akan melanggar kemahadilannya demi cintanya kepada manusia. Akibatnya apa saudara-saudara? Manusia tidak mungkin dapat terbebas dari hukuman maut. Dan hati Allah pun hancur. Karena manusia yang sangat dicintainya harus binasa. Ibarat seorang ayah menyaksikan anaknya berdiri di tiang gantung karena melakukan kesalahan, tetapi tidak dapat melepaskannya. Kita yang sudah punya anak paham dengan hal ini. Kita yang sudah punya anak. Ketika si kembar saya harus ke Barana Toraja, waktu tahun 2018, memang waktu saya tinggalkan pulang ke Lubuk Banggai, mereka berdua menangis. Tetapi saya bilang mamanya, kita jangan pulang dulu deh, kita nginap dulu di sini, cari hotel di Rantepao 1 malam. Siapa tahu mereka bagaimana, kita masih bisa kembali ke asrama. Mamanya setuju, tetapi judulnya kami sudah pulang ke Lubuk Banggai. Lalu kemudian ketika sampai di Lubuk Banggai, sewaktu-waktu saya membuka kamar mereka, saya buka. Lantas mamanya bilang begini, dia kepergok saya 1 kali. Oh, Songana ini yang baking dorang selalu rindu-rindu pulang ke Lubuk Dang. Maksudnya begini, sudah kau ini yang bikin mereka rindu-rindu selalu ingin pulang ke Lubuk karena curi-curi kesempatan untuk membuka pintu. Itulah cinta kasih seorang ayah kepada anaknya. Sekalipun saya tahu bahwa di sana pasti aman, makan minum sudah terjamin. Sekalipun sayur pangi itu sangat asing bagi mereka katanya. Sayur pangi bagi saya sih enak, tapi anak yang lahir besar di Lubuk Banggai, pangi itu luar biasa pergumulannya. Yang Bapak kita di sini pagi-pagi sarapan dengan daging tedong. Di Lubuk Banggai tidak ada daging itu. Itu yang membuat juga saya agak sedih. Tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa karena itu demi mereka. Allah mengupayakan agar manusia terbebas dari kebinasaan. Itu yang Dia lakukan. Dia mengutus para nabi. Dia memberikan 10 hukum Taurat. Lakukan ini. Kalau kamu sanggup lakukan, maka kamu akan selamat. Tapi adakah orang yang sanggup melakukan 10 hukum Taurat? Tidak ada. Tidak ada. Mulai bangun pagi, kita keluar, sudah ada orang yang bikin jengkel di depan pagar rumah kita. Itu kejengkelan itu juga sudah membuat batal seluruh hukum Taurat yang kita berlakukan dalam kehidupan kita. Upaya Allah bebaskan manusia dari penghukuman, itu yang pertama adalah kurban sebagai pengganti. Saya tidak tahu di Israel waktu itu ada tedong atau tidak. Yang ditahu itu adalah kambing dan domba. Mungkin kalau misalnya Tuhan Yesus lahir di Toraja, itu tidak ada domba dan juga tidak ada sapi ada mungkin. Tapi saya tidak pernah lihat kecuali di Polopo ya, di kampungnya kami. Atau kalau di Jeneponto mungkin Tuhan akan pakai kuda sebagai pengganti. Syaratnya dari binatang ini tidak bercacat dan bercela. Caranya orang meletakkan tangan di atas kepala binatang lalu binatangnya disembelih. Jadi begini, ketika kambing domba atau lembu sapi itu dibawa kepada imam, maka kita yang berdosa
itu meletakkan tangan di atas kepala binatang ini. Lalu kemudian binatangnya disembeli. Apa maksudnya? Adalah dosa kita, kesalahan kita dipindahkan kepada kambing domba ini. Nah, betapa ngerinya saudara-saudara, ketika kambing domba itu disembelih dan curahkan darahnya, itulah sebetulnya yang menunjukkan bahwa kita yang berada pada posisi itu. Kalau kambing bisa ngomong, dia bilang begini, lu yang salah, kenapa gua yang disembelih? Apalagi yang biasa disembelih? Ayam, kalau di sini dibilang ayang ya, ayang. Jadi cewek-cewek jangan terlalu suka dipanggil ayang ya. Kalau di Makassar, ayang itu disembeli. Dibikin ayang goreng. Dibikin ayang bakar. Jangan mau. Binatang yang dibunuh dan orangnya dibebaskan. Kitanya dibebaskan. Hasilnya apa? Gagal total. Kenapa gagal total? Karena syaratnya terlalu berat. Kenapa syaratnya terlalu berat? Siapa yang bisa potong kambing setiap hari? Kenapa harus setiap hari? Karena setiap hari kita berdosa. Coba deh kita hitung. Begitu kita mau tidur malam. Kita hitung dari pagi sampai malam. Berapa kali kita berbuat dosa. Nah, bayangkan kalau sebelum tidur kita harus mempersembahkan kurban penghapus salah. Setiap hari habislah binatang itu. Bisa jadi kambing domba itu masuk dalam status critical endangered. Maksudnya binatang yang harus dilindungi, yang masuk dalam masa kritis untuk untuk dikonservasi lagi. Untuk dilestarikan lagi. Karena setiap hari, setiap orang potong kambing. Dan itu harus berulang setiap kita melakukan dosa. Nah, mengapa hanya Yesus yang bisa menyelesaikan dosa seluruh isi dunia ini? Mengapa hanya Yesus? Dulu saya berpikir begini, kayaknya enggak masuk akal deh. Yesus sendiri lalu menebus dosa papa saya, mama saya, kami 9 orang bersaudara akan menebus 9 orang. Belum lagi tetangga-tetangga saya, belum lagi teman persekutuan saya. Pertama karena Yesus itu tidak bercacat dan bercela. Dia tidak melakukan dosa, sekalipun hidup dalam daging. Dia tidak bercacat dan bercela. Dia memenuhi syarat pertama. Yang kedua bahwa nilai diri Yesus melampaui nilai seluruh isi dunia ini. Kalau kita memiliki sesuatu, maka nilai kita yang adalah pemilik sesuatu itu jauh lebih besar dibandingkan dengan harta benda yang kita miliki. Mau sebesar apapun perusahaan saudara, mau sebanyak apapun harta saudara, itu tidak akan lebih bernilai dibandingkan dengan diri Anda. Tuhan Yesus adalah pemilik segala semesta ini, pemilik kehidupan kita. Nilai diri Yesus itu jauh lebih dibandingkan dengan siapapun di muka bumi ini. Seluruh semesta ini, nilai dirinya melampaui nilai diri apapun yang diciptakannya. Sehingga nilai diri Yesus lebih dari cukup untuk menebus hutang dosa seluruh umat manusia. Baik yang sudah mati, masih hidup, maupun yang akan lahir ke dalam dunia. Jadi itu jawaban pertanyaan saya waktu masih kecil. Bahwa mengapa hanya satu Yesus bisa menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Karena sistem penggadaian kan begitu. Kalau kita gadai laptop kita, di sini banyak pegadaian ya. Gadai laptop kita misalnya 200.000, maka kita datang ke sana menebus dengan harga 200.000 dengan mungkin sedikit jasa titip. Karena kita dianggap menitip barang kita dan mereka menjaga.
Nah, bagaimana Bapak Ibu kalau misalnya kita laptop kita titip di jasa penitipan, lantas kita datang bawa mobil Pajero. Kemudian kita bilang begini, boleh enggak saya tebus laptop saya dengan Pajero? Ya bolehlah. Kalau 10 laptop yang kita titip, dengan teman-teman saya punya laptop yang dititip di sini, boleh enggak ditukar dengan mobil Pajero? Ya boleh. Kalau 100 laptop, kemudian kita datang bawa mobil Alphard, boleh enggak saya tebus laptop 100 biji ini, yang saya titip dengan teman-teman saya satu persekutuan itu, dengan menebus satu Alphard? Ya bisa, karena nilainya melampaui. Itulah yang saya katakan di awal tadi, bahwa Yesus itu cukup untuk menebus kita semua. Hanya Yesus yang mau menanggung penderitaan orang yang membenci Dia sekalipun. Kalau orang yang suka mentraktir kita juga satu saat akan balas mentraktir dia. Tapi sanggupkah kita mentraktir orang yang suka mentraktor kita? Ada teman yang suka mentraktor kita, apapun diusilin, apapun dijulitin. Kita jalan sedikit saja, langsung dibilang, itu rokmu panjang sebelah. Pokoknya apapun dikritik. Kalau dia mau ditraktir, dia mau. Tapi kalau misalnya kita makan sama-sama, lalu kemudian dia pura-pura ke kamar mandi lah, cuci tangan lah, keluar nelpon lah, sampai kita sendiri bosan dan kita bayar. Mau enggak kita sayang orang seperti ini? Mungkin sebagai orang Kristen yang baik dan di tempat yang kudus ini kita katakan, oh saya lakukan itu Pak Pendeta. Tetapi secara jujur kita mau katakan bahwa kita sanggup untuk menolong orang kalau orang itu terbiasa untuk menolong kita. Tetapi kalau itu musuh kita, apalagi kalau sudah berulang-ulang, apa standar yang dipakai oleh Tuhan? Berkali-kali kita menyakiti dia. Lalu ketika muridnya berkata kepada dia, bertanya kepada Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? Lantas dia katakan 7 kali 70 berapakah? Saya tidak terlalu hafal itu. Pokoknya banyak. Dan Tuhan sanggup melakukan itu. Hanya Dia yang sanggup lakukan. Pada saat kita masih menjadi musuh Allah, Dia sudah menolong dan menebus kita. Kita akan melihat bagaimana penderitaannya secara fisik. Sejak perjamuan malam bersama para murid Yesus tidak lagi makan dan minum sampai kematiannya. Dia dibawa ke sana kemari dengan paksa. Cairan tubuhnya banyak yang keluar lewat keringat dan darah. Darahnya mulai mengucur saat dia bergumul karena tekanan yang luar biasa dialaminya. Kata agonia yang digunakan dalam Lukas pasal 22 ayat 44. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan sangat ketakutan. Namun dapat juga diterjemahkan menderita batin yang sangat hebat. Jadi kalau kita baca Alkitab di Lukas itu dikatakan sangat ketakutan, tetapi penderitaan batin yang sangat hebat, sehingga peluhnya menetes seperti titik-titik darah. Dan menurut penelitian terakhir, bahwa itu bukan hanya sekedar peluh cairan yang keluar, tetapi pembuluh darahnya pecah. Dan Lukas sebagai seorang dokter itu menerangkan secara baik bahwa tekanan batin yang hebat, tekanan batin yang luar biasa, itu bisa membuat pembuluh darah seseorang itu pecah. Dan itu dialami oleh Yesus. Darahnya mengucur karena cambukan. Dia dicambuk. Kita lihat sebelah kiri, itu ada cambukan ala Romawi. Waktu masih SD saya ikut gembala sapi, menggembalakan sapi di Palopo.
Kalau kita pukul sapi itu hanya dengan batang begini, itu tidak terlalu keras. Atau hanya dengan tali, kita pukul itu lebih parah lagi, tidak terasa sama sekali. Tetapi kalau tali itu, ujungnya kita ikatkan ke kayu sepanjang ini, lalu kita pukulkan ke sapi, maka itu akan membuat sapi cepat-cepat. Apalagi kalau misalnya zaman dulu belum ada traktor, itu masih menggunakan bajak sawah, itu saya masih juga pernah lakukan itu. Itu kalau dipukul itu rasa pedis sekali yang dirasakan oleh sapi. Memang sapi tidak pernah ngomong, tapi dengan reaksinya dia, kalau hanya dipukul dengan kayu, itu tidak terlalu bereaksi seperti ketika dia dipukul dengan ujungnya tali di atas. Dan Bapak Ibu tahu bahwa tali itu ada 3, dan di depan tali itu ada namanya cemeti. Cemeti itu dari tulang. Kemudian ketika dipukulkan, maka tulang itu akan masuk ke dalam daging. Kemudian ketika ditarik, maka sebagian dari daging yang ke dalamnya tulang itu menancap akan ikut bersama-sama dengan tulang itu. Dan itu banyak kali dilakukan terhadap Yesus. Penderitaan Yesus memang betul-betul bukan penderitaan yang orang katakan karena dia Tuhan mungkin dia tidak akan terlalu merasakan. Dia benar-benar merasakan itu. Dan dia benar-benar kehilangan cairan yang begitu banyak. Ketika dia memikul salibnya. Lantas saya katakan begini, kenapa 2 orang ini? Ini pertanyaan waktu saya masih kecil. Memang dari kecil sudah berbakat untuk menyelidiki Alkitab. Kenapa menonton film itu, kenapa 2 orang ini bisa memikul salibnya sampai ke Golgota? Mengapa Yesus tidak sanggup? Jawabannya ini, orang yang haus, orang yang kehabisan banyak darah, itu pasti akan berkunang-kunang dia lihat. Darahnya mengucur karena mahkota duri di kepalanya. Jadi yang di sebelah kiri itu merupakan gambar yang ada di Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi diambil dari pohon yang tidak setua dengan yang digunakan untuk menaruh mahkota duri di atas kepala Yesus. Jadi durinya ini hanya sekitar 3-5 cm. Tetapi duri yang dipakaikan di kepala Yesus itu dari 5-7 cm. Dan meletakkan, itu tidak seperti meletakkan mahkota di atas kepala Putri Indonesia. Pelan-pelan. Paling juga kalau kena sedikit, itu dibilang, minta maaf ya, minta maaf. Meletakkan duri di atas kepala Yesus, Yesus tidak bilang, pelan-pelan dong besti, sakit tahu. Enggak, langsung main taruh aja begitu. Yesus juga, lu kasar amat sih. Enggak. Dan apa yang terjadi ketika itu ditaruh? Ini Matius 27:28-30. Saya bacakan di bawahnya. Salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkan ke kepalanya. Jadi begitu ditaruh, itu mahkota duri yang sudah melukai kepalanya, dihantam pula dengan bulu. Dan katanya di atas kepala itu banyak sekali pembuluh darah. Dan saya pernah, kepala saya itu kena batu. Kami lempar mangganya orang. Biasa anak gembala, lempar-lempar mangganya orang. Lalu teman saya lempar dan batunya mantul kena di kepala saya. Itu banyak sekali darah, sekalipun lukanya kecil. Saat Yesus disalib, penyaliban Yesus dijamin mengerikan, lambat dan merupakan kematian yang menyakitkan. Karena dipaku pada salib, Yesus mustahil mempertahankan posisi anatominya. Bagaimana kalau lambat? Orang kalau senang-senang
di mall, dari pagi sampai malam pun juga bisa bertahan. Tapi kalau orang menderita kesakitan, jangankan juga seharian, jangankan 6 jam, 10 menit saja, itu sudah luar biasa. Saya biasa kena asam urat. Biasa faktor U, Pak Pendeta. Itu biasa puncak-puncaknya itu 1 hari. Itu luar biasa sakitnya. Rasa-rasa sudah mau bertobat makan papyong, begitu. Tapi setelah sembuh, ulang lagi. Baru-baru ini ke Kampung Rama lagi. Tapi saya membatasi diri karena saya sudah minta Pak Esra hari ini saya harus naik mimbar. Saya harus betul-betul kancing diri selama di Makassar supaya tidak kena asam urat. Nah, Bapak Ibu, ketika ada orang yang menderita sakit sudah bertahun-tahun, lalu kemudian dia dipanggil oleh Tuhan, orang akan bilang begini, puji Tuhan, Papa saya tidak merasakan sakit lagi. Mama saya tidak menderita lagi. Artinya penderitaan itu adalah sesuatu yang betul-betul membuat kita sangat susah menjalani waktu-waktu. Dan Yesus selama 6 jam itu susah untuk mempertahankan posisi anatominya. Bagaimana posisi anatomi? Bagaimana kita duduk lurus, itu posisi anatomi kita. Ketika kita capek, kita akan agak sedikit selonjoran, itu posisi yang enak buat kita. Dan Yesus bagaimana dia bisa mempertahankan posisi anatominya, sementara kekuatan dari tubuhnya ditopang oleh paku yang ada di tangan dan kakinya. Lutut Yesus tertekuk sekitar 45 derajat dan dia dipaksa menanggung bebannya dengan otot pahanya. Berat Yesus ditanggung di kakinya yang sandarannya ada di paku. Kalau kita berdiri, kalau misalnya kita lihat di drama penyaliban Yesus, topangan kakinya itu kan ada kayu yang ditaruh di bawah, itu topangan kakinya. Tapi ini tidak ada topangan kaki yang seperti itu. Topangan kakinya itu ada di paku. Lalu kemudian kalau dia menarik nafas, dia harus mencari posisi yang enak untuk bisa bernafas. Kadang-kadang berat tubuhnya itu dipindahkan ke tangannya. Sampai penelitian arkeologi dari kain kafan Yesus mengatakan bahwa panjang lengan Yesus dari panjang yang semestinya itu terpaut sekitar 9-12 cm karena terkilir. Karena berat tubuhnya dipindahkan ke tangannya. Penderitaan non-fisik yang dialami oleh Yesus, dia diludahi. Itu tindakan yang sangat merendahkan. Lihat baru-baru di Kendari, ada seorang gadis yang diludahi. Memang terjadi pro kontra. Tetapi meludahi itu adalah tindakan yang sangat merendahkan. Dan bagi orang Yahudi, diludahi itu sama dengan membuat orang itu najis. Najis selevel dengan orang yang kena kusta. Untuk mentahirkan kembali, harus ada ritual khusus yang dilakukan. Harus disaksikan oleh para imam. Supaya dia bisa dikatakan tahir kembali. Dan Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Mesias, itu direndahkan serendah-rendahnya. Dijadikan najis dalam tanda petik dengan diludahi. Dihina secara verbal. Dengan kata-kata, hormat raja. Kalau raja kok dipukul? Kalau hormat raja dipukul itu namanya penghinaan. Harusnya kalau raja itu kan ditandu. Diberikan karpet merah. Ingat Raja Salman waktu datang ke Bali. Tangga pesawatnya itu terbuat dari emas, sudah duluan datang ke Bali, diterbangkan dengan pesawat kargo, kemudian dia turun dari pesawat itu dengan tangga emas, pakai eskalator pula.
Lah ini Raja Semesta itu dipukul setelah dikatakan hormat. Dicambuk. Bagi orang Romawi, orang yang dicambuk disamakan dengan binatang tolol. Jadi penyiksaan secara fisik dengan mencambuk itu tidak hanya sekedar bermaksud untuk menjadikan orang itu sakit, tetapi secara filosofi di balik itu Anda adalah binatang tolol. Itu yang diperlakukan kepada Yesus. Namun apakah semua perlakuan yang membuat Yesus sangat menderita, apakah semua itu membuat Yesus sangat menderita? Itu pertanyaan. Sebagai manusia iya. Sebagai manusia perlakuan seperti tadi itu membuat dia sangat menderita. Namun penderitaan sejati Yesus itu adalah ketika dia ditinggalkan Bapaknya. Ketika dia ditinggalkan Bapaknya, itulah yang menjadi penderitaan yang sangat hebat. Dia pernah mengatakan kepada muridnya, aku dan Bapa adalah satu. Pernahkah kita buka unboxing begitu, unboxing kiriman dari Shopee? Rata-rata sih sekarang sudah pakai ini ya, pakai cutter. Tapi kalau bukanya secara manual, yang sudah dilem itu, yang sudah menyatu itu pasti akan sedikit robek, begitu ya, sedikit robek. Kalau dulu-dulu, zamannya kami Pak Pendeta Esra, pacar-pacaran di SMA, belum ada handphone, jadi kirim surat, kirim surat cinta. Kalau kita mau isengin teman, kita setrika dulu, dipanasi supaya bisa dibuka apa isinya. Itu pun kadang-kadang masih sulit juga untuk dibuka, masih ada robek-robeknya sedikit juga. Seperti itulah kondisi yang dialami oleh Yesus. Ketika dia ditinggalkan Bapaknya, itu yang membuat dia sangat menderita. Dia tidak pernah mengeluh ketika dia dicambuk. Dia tidak pernah mengeluh ketika dia diludahi. Dia tidak pernah mengeluh ketika mahkota duri di atas kepalanya dan dipukul dengan bulu. Tetapi dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani, ketika dia tahu Bapaknya sedang meninggalkan dia. Dia mengalami penderitaan batin yang sangat hebat di Taman Getsemani, bukan karena membayangkan penderitaan fisik yang akan hendak dijalaninya, melainkan karena sejak saat itu Bapaknya meninggalkan dia. Itu adalah penderitaan hebat. Sekali lagi, tidak pernah dia mengeluh ketika ada penderitaan fisik, ada hinaan, ada cacian. Tetapi dia berteriak kepada Bapaknya, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Cawan penderitaan. Mengapa harus seperti itu? Mengapa Yesus ditinggalkan Bapaknya? Karena Yesus dalam posisi menggantikan manusia. Bapaknya melampiaskan kemarahannya kepada Yesus yang saat itu memosisikan diri sebagai pengganti manusia. Ketika di Taman Getsemani, tidak ada satupun suara dari surga yang memberikan tanggapan kepada Yesus. Karena pada saat itu, posisi Yesus itu adalah posisi di mana seluruh dosa manusia itu ditanggungnya. Bagaimana Allah begitu marah kepada manusia yang berdosa, kepada dosa manusia, dan dosa itu sementara ditimpakan kepada Yesus. Itulah sebabnya Tuhan, Bapaknya tidak pernah memberikan tanggapan kepadanya. Jadi Yesus dilihat oleh Bapaknya sama seperti manusia berdosa. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana murka Allah kepada dosa itu, lihatlah bagaimana murka Allah pada saat anak yang sangat dicintainya itu sementara diselimuti oleh dosa yang ditimpakan kepada dia.
Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada salib. Nah ini dia. Yesus dijadikan terkutuk. Oleh karena semua dosa kita yang terkutuk itu ditanggungkan kepadanya. Saya pernah melihat diskusi di Bang Suma, kemudian siapa lagi tuh Umi, siapa. Saya suka nonton begitu sekalipun saya malas tanggapi. Dia katakan begini, kamu orang Kristen itu yang mengutuk Yesus. Paulus lah katakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada salib. Ayat ini dipisahkan dari konteksnya. Dia menjadi terkutuk oleh karena menanggung dosa manusia. Bukan ujuk-ujuk dikutuk, tidak. Harusnya terkutuk itu adalah kita, tapi kita digantikan oleh dia menjadi terkutuk. Itu jawabannya. Tapi dalam dialog itu kan mereka suka sekali memotong-motong ayat firman Tuhan, lalu kemudian mengangkat itu sebagai bahan untuk berdebat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan Yesus sudah memberi segalanya yang dimilikinya, kalau Dia sendiri telah memberi hidupnya untuk kita, apalagi yang akan membuat kita khawatir? Kelaparankah? Kesusahankah? Ibarat seperti ini Bapak Ibu. Ada seseorang yang menjamin hidup kita. Diberikan rumah yang megah, mobil yang bagus sekali dengan sopirnya, rumahnya dengan ART, asisten rumah tangga yang siap melayani kebutuhan kita. Lalu pagi-pagi kita jalan-jalan pagi di BTP sini. Orangnya juga kebetulan ada di sini. Kita jalan-jalan. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Begitu kita mulai rasa lapar, kita bilang begini, bos, nasi kuning dong. Minta dibelikan nasi kuning. Lantas bos besar itu, yang menjamin hidup kita, bilang sama kita, waduh saya enggak bawa dompet ya, HP juga saya enggak bawa, untuk bayar pakai kiris lah, pakai apalah. Lantas kita bilang begini, memang kau ini pelit. Memang kau ini kau jahat sama saya. Boleh begitu? Ya enggak lah. Segala sesuatunya sudah diberikan. Masa kita minta nasi kuning, pas waktu itu tidak dikasih, lantas kita katakan bahwa dia orang yang paling jahat? Tuhan sudah memberikan segala-galanya kepada kita. Lantas sakit panuh kita yang tidak sembuh-sembuh, kita katakan, Tuhan kenapa engkau tidak sembuhkan panuhnya saya? Hello, terlalu kecil. Tuhan sudah memberikan segalanya kepada kita. Lalu kita mengatakan, mahasiswa, kenapa IPK saya kurang? Barangkali lu banyakkan main game. Bukan salah Tuhan. Harus koreksi lagi. Saya sudah menyerahkan diri kepada Tuhan yang mengasihi saya.